Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adani Saralemam dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2021B dengan NIM 21050974038. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang routing statik dan akan mempraktekannya pada aplikasi Cisco Packet Tracker. Adapun tujuan dari routing statik ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing statik dan menstimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracker. Berikutnya dasar teori. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik sendiri adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan dan pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Adapun cara kerja dari routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Selanjutnya router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing, dan yang terakhir yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination, ada gateway, brief source, serta distance. Serta keuntungan menggunakan routing statik: yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Dan yang terakhir yaitu routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Sedangkan kerugian menggunakan routing statik yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis. Terlebih jika ada banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Karena jika banyak router yang harus konfigurasi secara manual itu membuat lebih rumit. Yang terakhir, rentan terhadap kesalahan pada saat data routing statik yang dilakukan secara manual. Berikutnya langsung saja kita masuk pada percobaannya. Kita akan membuat contoh jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracker seperti gambar ini. Kita langsung saja masuk pada Cisco Packet Tracker. Nah, di sini sudah terlihat file yang sudah kita buat. Di sini pada PC1 kita menambahkan IP ini subnet dan default gateway seperti ini. Kemudian untuk PC2 kita juga akan tambahkan IP, subnet, dan gateway seperti ini. Kemudian pada PC3 kita akan tambahkan IP, subnet, mask, dan default gateway. Untuk server kita akan kasih IP seperti ini, subnet, dan gateway. Kemudian untuk server 2 juga kita akan kasih IP seperti ini serta default gateway. Kemudian pada router 1 kita akan mengatur pada face Ethernet 0/0 yang dihubungkan pada PC1 itu kita masukkan IP, yang kemudian face Ethernet 1/0 menyambung pada PC2. Serial 2/0 akan dihubungkan pada router lainnya, dan serial 3 untuk meng-on-kan. Kemudian pada router 2 juga kita akan mengatur face Ethernet 0/0. Sudah kita on-kan port status face Ethernet 1/0, tidak perlu dihidupkan. Pada serial 2 kita atur IPv, dan serial 3 juga begitu. Kemudian untuk server 3
kita akan aktifkan juga PC Ethernet 0/0, 1/0, dan serialnya juga akan kita hubungkan pada routing lainnya. Sebelumnya untuk jalur untuk menghubungkan router-router yang lain itu menghubungkan statik ini. Kita akan masukkan network mask dan next hop-nya di sini. Di sini sudah kita masukkan terlebih dahulu seperti yang pada tabel di sini. Kita akan masukkan sesuai pada tabel tersebut. Kita akan langsung simulasikan. Kita akan masuk pada simulasi. Lalu soal non kita akan centang HCMP. Kemudian kita akan mengirim sampel PDU dari PC1 ke PC3. Kita langsung play. PC1 akan mengirim pesan ke router 1. Kemudian dari router 1 akan mengirim pesan ke router 2. Lalu router 2 akan mengirim pada PC3. Dari PC3 akan dikembalikan lagi melalui router 2. Kemudian dari router 2 akan melalui ke router 3. Kemudian router 3 akan mengirim ke router 1 dan router 1 akan mengembalikan lagi ke PC1. Seperti itu. Itu adalah komunikasi dua arah dari PC1 ke PC3. Kemudian kita akan delete dulu. Kita coba pada PC1 ke PC2. Kita coba akan dikirim ke router 1. Lalu dari router 1 coba ulang. PC1 ke PC router, ke router akan kita kirim ke PC2. Kemudian dari PC2 akan kembalikan ke router, lalu dari router akan mengembalikan lagi ke PC1. Kita delete dulu. Berikutnya kita akan mulai dari PC1 ke server 1. Kita play. Oke, simple PDU jalan ke router 1, router 1 ke router 3. Kemudian dari router 3 dilanjutkan ke server 1. Nah, dari server 1 akan dikembalikan lagi ke router 3, dari router 3 ke router 1. Terus selanjutnya dari router 1 akan dikembalikan lagi ke PC1. Seperti itu. Oke, kita delete untuk rutenya dari PC1 ke PC2 ke server 2. Kan kita coba dari PC2 ke router 1, dari router 1 ke router 3. Lalu dari router 3 akan dikirim ke server 2 dan akan dikembalikan lagi pada PC2. Seperti itu. Sama halnya juga untuk PC2 ke PC3 itu akan melewati router 1 ke router 2 ke router 3 ke PC3 maksud saya. Untuk berikutnya kita akan coba dari PC3 ke server 1. Kemudian kita play. PC3 akan mengirim pesan ke router 2. Dari router 2 akan dikirim ke router 3. Lalu dari router 3 akan mengirimkan ke server 1. Seperti itu. Dari server 1 itu akan mengembalikan lagi pada router 3, dan router 3 itu akan mengirim ke router 2 serta ke PC3. Ini adalah komunikasi dua arah. Tetap kita sukses. Kita delete, lalu kita coba PC3 ke server 2. Kita play. Oke, berjalan ke router 2, dari router 2 ke router 3. Selanjutnya dari router 3 ke server 2 sudah berhasil, serta akan dikembalikan lagi pada PC awal atau pengirimnya. Oke, sudah berhasil. Kita delete. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.